Baik, teman-teman sekalian, kita akan memulai kali ini. Kita akan berbagi tentang Photoshop dan Canva. Sebagai penggunaannya dalam desain ya, desain bisa untuk posting Instagram, bisa untuk story Instagram, thumbnail YouTube, bisa juga untuk poster, kartu nama, dan lain sebagainya. Nah, kita coba melihat. Kita mulai dengan Canva dulu ya. Kita mulai Canva dulu. Mana nih Canva-nya? Oke ya, nah ini bisa dilihat ya tampilan dari Canva itu sendiri. Jadi seperti ini ya. Mungkin yang sudah pernah menggunakan mungkin tidak asing dengan tampilan Canva. Jadi Canva yang ada bisa registrasi secara free, gratis, namun berbatas ya. Nanti keterbatasan seperti apa kita lihat. Kemudian ada yang juga bisa bayar per bulan, kalau tidak salah $14, dan saya udah pernah coba dan worth it dengan harga segitu, dengan fasilitas yang sangat lengkap di Canva ya. Nah, cuman bagaimana kita menggunakan Canva yang gratisan ya, artinya gimana dengan Canva gratisan ini kita bisa optimalkan desainnya menjadi desain yang pro walaupun terbatas ya. Jadi kita nanti coba tutupi dengan bantuan dari Photoshop. Nah, kalau Canva ini mempunyai dua tampilan. Jadi kalau yang terbiasa menggunakan handphone, jadi bisa menggunakan handphone ya. Cuman kalau handphone biasanya area desainnya jadi apa ya, jadi sedikit atau jadi kecil ya, jadi kurang begitu enak dalam desain. Jadi kalau bisa gunakan PC karena fasilitas lengkap ya. Kalau kita bisa lihat home-nya, home dari Canva adalah seperti ini ya. Wah, loadingnya lama nih. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah home, artinya depannya dari Canva. Jadi berbagai macam desainnya. Ini adalah desain yang sudah saya pernah buat ya. Jadi ini ada pernah kita buat menggunakan Canva, sudah sangat banyak ya. Nah, itu tapi ini tidak semuanya pure menggunakan Canva. Jadi saya ada yang diedit dulu di Photoshop baru masukkan ke Canva lagi.
Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah template-nya ya. Ini adalah template-nya yang udah disediakan banyak sekali ya. Dan bisa di apa namanya itu, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Tapi sekali lagi, memang ini sudah tersedia ya desain dan sebagainya, tapi ini juga memerlukan sedikit sentuhan keahlian dari desainnya juga gitu. Jadi tidak hanya, misalnya gini, kita akan uji coba, kita bikin Instagram post ya. Jadi nanti kita juga coba, jadi teman-teman bisa gunakan PC atau laptopnya untuk belajar ini, karena kalau menggunakan HP yang terlalu sempit untuk desain. Nah, ini kita sudah pilih ya, posting Instagram. Nah, posting Instagramnya di sini, kalau di sebelah kiri kita akan lihat ada bar ya, ada tab bar. Di sini ada template, ada foto, ada elements, ada teks, ada musik, ada video, ada background, ada upload, dan ada folder. Yang mana yang sering digunakan? Oke, ini areanya area kosong, area kosong. Ini ada area kosongnya. Misalnya kita akan, karena sebentar lagi adalah Idul Fitri ya. Di sini kita lihat, nah ini ada tulisannya free ya, free. Kalau kita tulis di search ini misalnya Eid, nah ini Eid, kita akan lihat ya Idul Fitri. Nah ini berbagai macam ya. Nah ini ada yang free, ini juga ada free ya, terlihat free, ini free apa. Nah ini kelihatan ada yang free atau tidak ya, gitu. Oke, nah kita akan coba bikin ucapan. Nah misalnya ini yang ini ya, ucapan Idul Fitri. Oke, jadi kita gunakan base yang ini ya. Nah ini kan terlihat tandanya. Ini kenapa nih ada tanda seperti ini, image not found, jadi nggak ada image-nya nih. Coba kita refresh. Oke, berhasil kita refresh. Nah kita akan edit. Caranya di sini ada apa namanya, satu grup ya, dan itu satu grup teks ya, satu grup teks. Nah kita juga tidak terpaku dengan tulisan yang ada di sini. Bagaimana cara mengeditnya? Jadi ini tuh grup, jadi kita pisahkan dulu. Misalnya tidak semua kita pakai. Nah, kita klik kanan. Di sini kita ungroup. Nah kan udah terpisah ya satu sama lainnya. Nah kita akan ganti tulisan ini gitu ya. Kita coba lihat di teks, klik di teks, nanti ada muncul. Nah kita pakai yang ini ya, tuh masih free. Nah ini
Ini juga sama, kita yang ini kita hapus, tekan delete saja. Kemudian yang ini juga sama, kita hapus. Nah, kita ganti dengan ini. Jadi kita ke besar. Nah, kita besar. Oke. Nah, jadi sini sudah ada tulisannya. Nah, kita fokus dulu ke tulisannya. Kita edit dulu, kita klik sini. Sini kita tulis Kamus Keluarga. Saya sini ya. Nah, ini ada satu kata lagi nih. Kita geser dulu. Nah, ini kita ungroup dulu. Jadi kalau di Canva itu teman-teman memang tidak perlu pengetahuan tentang keahlian dalam Photoshop ataupun editing yang lain kayak CorelDRAW ataupun Illustrator, tapi setidaknya ada yang harus dikuasai adalah konsep dasar daripada desain, dari tipografi, warna ya. Walaupun memang tidak semua harus bisa, tapi secara lambat laun kalau setidaknya teman-teman sekalian itu terbiasa, maka nanti akan jadi jago dengan sendirinya gitu. Nah, ini kita cari dulu. Misalnya kita menggunakan yang ini deh. Nah, ini kita ungroup lagi, yang bawahnya kita hapus. Kemudian ini kita tulis, mengucapkan, kita geser. Kemudian nanti kita kecilkan ya. Kecilkannya bisa menggunakan ya tanda seperti ini, langsung dikecilkan. Nah, kemudian kecilkan. Nah, ini kemudian kita tulis ya, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Oke. Nah, ini jadi 3 baris ya, usahakan kita menjadi 2 baris. Ini geser aja. Oke, ini geser. Nah, ini kita ke bawahkan. Ini kita ke bawahkan dulu. Ke bawah. Ini enggak kelihatan, kita ke atasin dulu. Ke kanan, kemudian send to back nih. Pencet dulu. Oke. Ini kita ke bawah ini lagi. Oke. Ini kita ke atasin aja. Oke. Nah, kemudian ini
kita geser. Kemudian ini udah cukup, misalnya ini sedikit ke atas kan. Oke. Nah, kemudian ini warnanya kita rubah, samakan dengan warna yang sudah ada. Nah, ini orange. Oke. Nah, kemudian di sini kita tulis kum. Nah, oke. Nah, ini sudah ada, cuman kan masih ada yang kurang. Apa sih yang kurangnya? Misalnya apa namanya, kita coba alihkan dulu ya. Ini kan gambar ada gambar bulan sabit. Kita klik kanan, kemudian ungroup. Oke. Kemudian ungroup. Nah, kita ubah. Nah, nanti di sini kita tempatkan foto yang lagi apa namanya, hasil dari foto yang teman-teman buat ya, untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitrinya. Nah, kemudian kita di sini ada elemen, klik elemennya. Kita akan pilih frame ya, mas frame sini. Nah, di sini ada, nah ini dia. Kita klik show all. Nah, kita akan pilih yang ini. Ini masih free ya. Oke. Ini nanti kita tempatkan foto. Ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai kita buat ya. Jadi ada teksnya sudah ada, berupa ucapan, kemudian backgroundnya sudah ada. Nah, ini kita tambahkan ya, kita tambahkan di ini, di sini untuk foto, misalnya untuk keluarga. Di sini kita coba dulu, kita kecil dulu yang ini ya. Ini jadi diklik di sini bisa jadi 28. Ini juga kita rubah jadi 32. Oke. Kemudian kalau teman-teman sudah ada apa namanya tuh, foto keluarganya, bisa langsung diupload ya, bisa langsung diupload. Jadi gunakan sini ada apa namanya, ada button upload ya, bisa diupload. Nah, karena saya ada beberapa foto yang sudah diupload, jadi tidak perlu diupload lagi. Kita lihat.
Nah, ini foto sini. Oke. Nah, tinggal drag saja ya. Kemudian kita lihat bisa seperti ini ya. Cuman di sini ada yang kepotong ya. Kita bisa dulu. Kalau kita besarkan meshnya dulu sini. Oke. Kita hapus dulu. Kita perbesar dulu. Oke. Kita klik lagi fotonya. Kita drag ke tempat sininya. Oh, masih ya. Masih terlihat kena, ada yang kena. Kasihan ini juga yang di belakang nggak ke bawah. Nggak ke bawah. Oke. Kita coba dengan yang lainnya dulu. Kita cari elemen yang pas. Oke, misalnya pakai ini aja, pakai laptop, pakai monitor, gambar monitor. Data system align, centralize, kita centralize kan. Oke. Nah, kemudian kita masukkan tadi fotonya. Kita pilih. Kita masukkan ke dalam monitor. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal sudah jadi ya kartu ucapan post di Instagram gitu. Nah, kemudian misalnya kita ingin menambahkan di sini tambahan, misalnya ada seperti lampu gitu ya, lampu. Kalau kita lihat di foto sini, kita coba sini, kita ketikkan Ramadan. Nah, ini backgroundnya bagus, ada yang free, nah, ada yang free. Oke, ini juga free, ini free, banyak free ya, ini free juga, ini free, kemudian ini free juga. Nah, ini kalau udah ada tulisannya berarti pro, ini masih free, ini masih free ya, ini juga free. Nah, banyak yang free, ini pro ya, ini free juga, ini free ya. Kita cari yang free untuk bikin di backgroundnya, cari yang latar belakangnya gelap berarti ya. Oke, ini cukup ya. Kita klik. Nah, supaya nanti sesuai, ini sesuai, kita klik di elemennya, kita klik di elemen. Nah, elemennya yang ini kita hapus dulu, kemudian kita pilih yang gridnya ini. Nah, ini kan sudah jadi background, kita tinggal tarik ya gambar yang ini, kita dekatkan ke background, otomatis nanti dia berubah. Oke. Belum, mana nih, ayo masuk. Nah, oke. Nah ya, kita klik 2 kali dulu untuk ngegeser ya, menggeser posisi supaya terlihat ini. Oke. Nah, kemudian seperti ini, cuman nanti ini ada apa ya, ada tumpang tindih yang harus kita edit dulu. Yang ini misalnya bintangnya kita pindah ke sini.
Oke, kemudian tulisan yang ini kita geser dulu. Nah, sini. Nah, kemudian ini sedikit kita kecilkan. Oke. Nah, ya. Ini mungkin baiknya juga dikasih warna putih. Oke. Ya, jadi untuk merubah warna, klik sini, kemudian diklik sini, kemudian pilih warnanya, ini warna putih. Oke. Nah, ini adalah desain ya untuk ucapan kartu selamat Idul Fitri menggunakan Canva ya. Jadi sangat mudah ya. Cuman ini warnanya ini masih belum ketemu nih. Kita ganti dulu warna awannya. Baiknya awannya warna putih ya. Ini ada awan. Kita rubah warnanya jadi warna putih. Aduh, apa tuh? Klik. Kemudian sebagian kita kasih warna biru. Kemudian yang ini kasih warna biru. Yang warna ini kita kasih warna biru juga. Kemudian sama warna satu lagi nih, geser dulu, klik. Nah, warna kita kasih warna biru yang ini. Oke. Oke. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Bentar. Jadi itulah desain apa namanya, kita menggunakan Canva jadi mendesain sebuah kartu ucapan selamat hari raya Idul Fitri ya dengan mudah dengan menggunakan Canva ya. Jadi kalau dengan Canva itu bisa sebentar karena memang semua fasilitas sini ada lengkap ya. Ada foto untuk backgroundnya juga banyak, cuman memang ada yang free, ada yang berbayar juga. Tapi dengan fasilitas yang free juga sudah sangat membantu desain kita gitu ya. Dan kemudian juga apa namanya, ada berbagai macam font ya, tipografinya banyak sekali. Jadi bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Ini kita coba kasih warna, kita ubah warnanya jadi warna putih aja supaya terlihat. Oke. Nah kalau kemudian setelah ini gimana selanjutnya untuk nanti diposting di Instagram gitu. Kalau sudah beres ini, nah di sini ada download ya, ada download, klik downloadnya. Nah untuk versi gratis biasanya kita hanya dibolehkan download untuk
gambar saja ya. Di sini nggak bisa, ini ukurannya pun ini nggak bisa diatur, ini semuanya ini pro gitu kan ya. Ini transparan keren, kemudian kompres ke file quality juga pro, tapi kita bawaannya saja ya. Kita klik download saja. Nah, ini dalam proses rendering. Oke, kita continue editing. Nah, oke. Nah, nanti di sini ada disimpannya di mana gitu ya. Tersimpannya itu ada di download ya, file download, atau bisa langsung di Chrome nya. Kita klik di show folder, show info folder aja. Nah, jadi kalau kita lihat, sorry, kita berpindah ini ya. Maaf, ini jadi berpindah ke tampilan. Oke, kembali ke tadi, maaf, ke Chrome-nya, home Canva ya. Oke. Nah, ini tadi adalah hasil dari Canva ya. Kita membuat sebuah kartu ucapan Idul Fitri. Nah, itu teman-teman tentang Canva ya. Canva jadi bisa dimanfaatkan yang fasilitas gratisnya, hingga membuat dan memudahkan kita mendesain menjadi lebih lebih cepat gitu ya. Bisa juga kalau keperluannya mendadak bisa lebih cepat dibuatkan desainnya gitu. Tapi biasanya kalau saya bisa cross dengan Photoshop juga ya, karena memang enak menggunakan Photoshop juga gitu. Oke, mungkin ini sedikit kita masuk ke Photoshop ya. Ya, artinya kita ke Photoshop dulu. Oke, nah ini adalah tampilan dari Photoshop. Jadi ini adalah kanvasnya ya, kanvasnya. Jadi ketika kita mau bikin baru, file, new, kemudian nanti ada muncul dialog box. Nah, dialog boxnya seperti ini ya. Jadi macam-macam di sini, ada macam-macam, ada recent, ada shape, foto, print, art, illustrator, kemudian web, kemudian mobile, dan film and video ya. Jadi di sini kalau menggunakan Photoshop, ibarat kata itu kita menggunakan mobil manual gitu ya. Artinya kita harus secara manual dengan kemampuan tersendiri untuk membuat sebuah kartu undangan atau kartu selamat Idul Fitri, dan mungkin bisa jadi tidak tidak sebentar lah, bisa jadi lama ya. Nah, nanti untuk pembuatan di Photoshop sendiri nanti kita akan coba, bisa jadi Photoshop sudah banyak juga sama teman-teman digunakan gitu ya. Begitu ya teman-teman, itu mengenai Photoshop. Nah, kemudian sudah kita mulai. Nah, biasanya kalau kita tentukan, kita tulis dulu sini kartu ucapan. Masukkan kartu ucapan. Nah, kemudian sini ada ukuran widthnya itu kita biasanya kan kalau untuk Instagram tuh kotak ya, kita kasih 800 saja kali 800. Resolusinya boleh dibiarkan seperti ini. Color mode-nya RGB, background-nya kontennya
kita white aja dulu, kemudian create. Nah, ini adalah hasil dari project barunya ya. Ini ada project barunya kotak. Lanjut, kemudian selanjutnya adalah kita membuat desainnya di sini. Oke. Nah itu teman-teman ya, tentang Canva, PS, Photoshop. Jadi nanti kita akan melanjutkan lagi untuk seri berikutnya. Stay tune aja di channel ini. Silahkan bisa berkomentar di kolom komentar untuk misalnya materi apa yang ingin dibawakan selanjutnya ketika live ataupun rekaman ya. Ini untuk mengisi waktu kosong saja, artinya kita menunggu sambil berbuka ya. Jadi tidak panjang. Nanti untuk selanjutnya tentang Photoshop kita akan sambung lagi ya, khusus Photoshop misalnya dari awal sampai ke tingkat mahir menggunakan Photoshop. Nanti juga ada Illustrator ya, kita akan Illustrator. Kebetulan Adobe Illustrator saya lagi crash, belum saya perbaiki. Nah kemudian nanti ada juga misalnya InDesign ya, untuk InDesign keperluan untuk membuat sebuah buku ataupun brosur ya, jadi itu bisa menggunakan InDesign, walaupun misalnya bisa digunakan menggunakan Canva juga gitu ya. Jadi banyak sekarang tuh semuanya serba instan gitu ya, tapi yang jelas yang perlu digarisbawahi adalah kita tetap perlu menguasai ilmu basic tentang desainnya, yaitu ada tipografi ya, ada huruf ya, tipografi, kemudian juga yang kedua coloring ya, pewarnaan. Jadi kita harus bisa mengerti tentang pewarnaan ya, kemudian juga ada layout ya. Jadi layout itu perlu kita ketahui bagaimana cara mendesain layout gitu ya. Jadi tempatnya itu tidak sembarangan gitu, maksudnya ada konsep layoutnya gitu, tidak sembarangan menempatkan objek baik tulisan ataupun gambar dan warnanya gitu. Nah kemudian tadi coloring, kemudian tipografi, kemudian layout ya. Kemudian dari segi nantinya itu ikonik atau ikon atau gambar yang kita pilih yang sesuai dengan temanya, apakah sesuai dengan temanya atau tidak. Nah itu adalah kemampuan dasar yang dimilikinya. Jadi kalau udah tahu itu, jadi sebenarnya tanpa menggunakan Photoshop ya bisa saja menggunakan Canva gitu ya. Tapi buat saya pribadi sebenarnya lebih tergantung situasi aja gitu. Kalau misalnya memang kondisinya diburu-buru ya saya gunakan Canva, kemudian saya gunakan Photoshop juga dikolaborasikan gitu. Nah tapi kebanyakan kita desainnya di Photoshop ketika kita melakukan sebuah desain untuk banyak modifikasinya ya. Nanti kita apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Canva tapi bisa dilakukan oleh Photoshop, dan banyak sekali yang bisa dilakukan dengan Photoshop daripada Canva sebenarnya. Jadi Canva itu penggunaan untuk memudahkan sehingga dibagikan template ya, dan sekarang banyak yang menggunakan template itu, tidak hanya Canva saja, ada banyak software lain juga ya. Nah itu teman-teman untuk kali ini. Jadi terima kasih untuk mengunjungi dan melihat di channel kali ini, live streaming ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan sesi yang lainnya. Oke teman-teman, begitu saja ya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis komentar di dalam komentar. Kalau misalnya belum ada, nanti
silakan berkomentar aja ketika ini offline ya. Oke, itu saja dari kami ya. Dan kalau misalnya dirasa videonya berguna, silahkan bisa di subscribe ya di channelnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya juga sama masih belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan tambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.